Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indrahayu Mataliti Margasari SH. Saya merupakan salah satu dosen program studi ilmu hukum Universitas Sawit-Gading Makassar. Sebelum saya bergabung di Universitas Sawit-Gading, saya adalah pamong pada pemerintah Kota Makassar. Nanti pada tahun 2021 baru bergabung di Fakultas Hukum Universitas Sawit-Gading. Adapun kekhususan saya dalam mengajar ada mata kuliah hukum pernikahan. Pada hari ini saya akan menyampaikan teknik saya dalam mengajar dengan menggunakan metode basic learning, pembelajaran berbasis masalah. Problema basic learning adalah suatu metode pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah sebagai pusat kegiatan belajar bagi mahasiswa, di mana mahasiswa diajak untuk menghadapi masalah nyata atau simulasi masalah yang relevan dengan mata kuliah hukum pernikahan. Kemudian mencari solusi secara mandiri atau berkelompok. Mata kuliah hukum pernikahan berjumlah 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah dari hukum pernikahan. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian sumber hukum pernikahan, asas hukum pernikahan, jenis dan prinsip-prinsip serta faktor yang harus diperhatikan dalam hukum pernikahan, serta berakhirnya pernikahan. Adapun indikator atau kriteria pemilihan selama proses perkuliahan mata kuliah pernikahan adalah 1. Ujian tertulis terdiri dari soal esai, pilihan ganda atau kombinasi keduanya. 2. Tugas individu dan terdiri dari makalah, paper atau analisis kasus. 3. Tugas kelompok yang terdiri dari diskusi kasus atau presentasi. 4. Ujian lisan. Di mana dalam ujian lisan, pertanyaan lisan mengenai materi yang telah dipelajari. Media pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan hukum pernikahan adalah 1. Media cetak seperti buku, modul, artikel, dan jurnal. 2. Media audiovisual seperti video, pembelajaran, dan PPT. Adapun CPL yang terdiri dari 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu menguasai konsep dalam bidang pengembangan kepribadian dalam kurung MPK yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, pola pikir, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 5. Mampu mengkaji implikasi pengembangan
menjelaskan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, menyusun deskripsi hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan membuatnya dalam nama perguruan tinggi. Sedangkan CPN mata kuliah 1 perkenalan antara dosen dengan mahasiswa dengan penjelasan tentang tugas kuliah dan sistem penilaian, penjelasan tugas baik kelompok maupun individu, dan orientasi perkuliahan. 2. Mampu menyelesaikan pengertian perikatan, dasar hukum perikatan, sumber perikatan, jenis perikatan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perikatan. 3. Mampu menjelaskan perjanjian, dasar hukum perjanjian, unsur perjanjian, bentuk perjanjian, ruang lingkup perjanjian yang bersumber dari suatu perjanjian. 4. Mampu menjelaskan keabsahan perjanjian. 5. Mampu menjelaskan asas-asas perjanjian. 6. Mampu menjelaskan tahapan dalam perjanjian. 7. Mampu menjelaskan perjanjian bernama atau perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata dan di luar kitab undang-undang hukum perdata. 8. Mampu menjelaskan klasifikasi perjanjian. 9. Mampu menjelaskan lahirnya suatu perjanjian. 10. Mampu menjelaskan perikataan yang sumber dari undang-undang. 11. Mampu menjelaskan perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat perbuatan manusia dan mampu menjelaskan jenis-jenis dari perikatan. CPMK 1. Mahasiswa saling mengenal, menjelaskan kontrak perkuliahan yang meliputi tujuan mata kuliah, berbagai tugas dan sumbernya, serta prinsip penilaiannya. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian perikatan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perjanjian. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang keabsahan perjanjian. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asas perjanjian. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dalam perjanjian. 7. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perjanjian bernama dan tidak bernama. 8. Mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi perjanjian. 9. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai berakhirnya perjanjian. 10. Mahasiswa dapat menjelaskan perikatan yang bersumber dari undang-undang. 11. Mahasiswa dapat menjelaskan perikatan yang bersumber akibat perbuatan manusia. 12. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis perikatan. Demikianlah dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai adik-adik dari hari pertama perkuliahan. Ibu mengajarkan tentang hukum perikatan, di mana dalam hukum perikatan itu kita harus mengetahui definisi daripada hukum perikatan. Definisi hukum perikatan itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta atau benda.
di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi suatu prestasi. Di dalam hukum perikatan terdapat unsur-unsur daripada perikatan. Unsur dari perikatan itu terdiri dari hubungan hukum, kekayaan hukum atau objek perikatan, pihak-pihak kreditur dan debitur, dan prestasi. Tujuan daripada perikatan, di mana dalam pasal 1234 kita Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tujuan perikatan, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan suatu perikatan dalam terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Subjek hukum perikatan adalah prestasi sebagai objek daripada perikatan, pihak-pihak sebagai subjek perikatan. Berikut asas-asas dari hukum perikatan, di mana dalam hukum perikatan terdapat beberapa asas, antara lain asas ini diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Adapun hak-hak daripada perikatan, di mana dalam hak perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 1, bab 2, dan bab 3 yang terdapat dalam pasal 1352 dan pasal 1353. Bab 4 berlaku bagi perikatan umum. Adapun sumber-sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan itu terdiri dari terbuka, artinya Kitab Undang-Undang Perdata memberi kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan khusus, maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Mungkin sekian adik-adik, ada yang pertanyaan? Saya mau. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk dipertanyakan. Saya ingin bertanya tentang apa perbedaan perikatan dan perjanjian. Ya. Kalau dalam perikatan itu tidak ada ketentuan mengenai objek, karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan perjanjian itu terdapat syarat sah, di mana para pihak harus sepakat terlebih dahulu dalam suatu perjanjian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.